Bersama saya di channel Penjahit Muda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat kerah untuk kemeja panjang. Jadi untuk yang belum melihat cara memotong pola dan tabel size untuk kemeja panjang saya, cek aja di video saya di sebelumnya. Jadi untuk mengukur kerah sendiri, teman-teman bisa ukur dari kainnya ya. Jadi patokan itu bukan dari bagian kartonnya, tapi teman-teman nanti jadikan dulu badan depan dan badan belakang, kemudian kita ukur bagian lehernya. Sekarang yang kita persiapkan adalah karton secukupnya. Nah, untuk karton saya ngebuatnya ini setengah leher aja teman-teman ya. Jadi saya buatnya itu karton yang saya lipat dua seperti ini. Kemudian yang perlu diingat adalah bagian leher. Nah, untuk leher sendiri, jadi ketika teman-teman membuat pola kerah itu, usahakan baju itu sudah jadi kita tinggal memasang bagian kerahnya. Kemudian kita ambil patokan untuk leher bagian belakangnya. Di sini teman-teman ukur. Nah, di sini kurang lebih 8 cm ya, 8 cm. Nah, untuk 8 cm ini ketika kita memotong di kain, kita tambahin aja setengah cm. Jadi kita nanti ngebuatnya itu 8,5 cm. Nah, di sini untuk leher patokan standar saya kan 42 ya kan. Tapi andai kata ketika teman-teman membuat kemejanya itu sudah disambung untuk badan depan dan badan belakang, jadi sudah berbentuk baju, andai kata 42 atau 43, misalkan 43, itu teman-teman nanti buat aja 21,5. Jadi 42, karena kita ngebuatnya setengah, jadi kita bagi 2, di sini hasilnya 21. Nah, hal pertama di sini teman-teman buat dulu garis lurus. Kita usahain karton ini sejajar. Kemudian kita buat garis lurus terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita mulai ukur untuk bagian panjang kerahnya. Teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi saya di sini ngebuatnya 42. Kita titik 42 untuk bagian panjang lehernya. Kemudian teman-teman mundurin 2,5 seperti ini. Kemudian lanjut kita titik juga bagian atas 21, kita titik, kemudian kita titik juga 2,5-nya. Di sini teman-teman pertemukan dulu. Jadi kalau teman-teman mengukur kerah ketika masih masih dalam bentuk karton, itu kurang lebih tidak akan ketemu 42, tapi mungkin ketemunya itu 38. Jadi saya rasa itu kena melarnya kain kalau bisa dibilang itu. Nah, di sini bagian panjang ya. Di sini saya bilangnya itu ini adalah bagian panjang. Kemudian yang ini kita mundurin 2,5. Nah, ini tadi bagian panjang. Panjang tadi 21. Kemudian kita mundurin 2,5 cm. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan dulu berapa lebar kerah yang teman-teman akan buat. Jadi misalkan untuk standar kerah itu biasanya 3 cm. Kita buat 3 cm. Kemudian kita garis juga bagian tengahnya. Lalu di sini teman-teman pertemukan dulu. Nah, seperti ini.
Nanti saya akan terangkan dengan menggunakan spidol. Kemudian kita dari garis 3 cm teman-teman naikin kurang lebih 1 cm seperti ini. Kemudian dari garis paling bawah teman-teman naikin 2 cm. Jadi tampaknya kurang lebih seperti ini. Semoga bisa dipahami. Di sini saya akan buat garis bantu dulu ya. Nah, garis ini saya naikkan tadi 2 cm ya kan. Kita naikin 2 cm dari bagian ini ke sini, kita naikkan 2 cm. Kemudian dari garis ini kita naikin 1 cm. Nah, ini 1 cm dari sini ke sini. Ini hanya sebagai acuan pertama aja kok. Nah, selanjutnya di garis yang kita naikin 2 cm dari garis paling bawah, bagian ini ya kan. Sebelum itu kita titik dulu 8,5 cm. Yang bagian untuk ketika kita mengukur pola bagian belakangnya, kita titik dulu 8,5 cm seperti ini. Kemudian garis ini yang saya tunjuk ini teman-teman pertemukan dengan menggunakan penggaris pinggul. Jadi kalau bisa dibilang teman-teman taruh aja 8 in di bagian yang 8,5 cm tadi. Sini 8,5. Kalau kita mengukur pola kerahnya itu 8 cm, kita tambahin aja setengah cm. Nah, di sini kan berbentuk seperti ini, teman-teman pertemukan aja garisnya. Jadi di garis yang kita naikin 2 cm, yang ini ke bagian yang kita bawa ke arah depan 8,5 cm. Nah, di sini sebagai garis bantu sebenarnya. Semoga bisa terlihat. Nah, garis yang arsir ini ya. Kemudian dari bagian yang lebar kerah kita sambungkan ke bagian ini yang kita naikin 1 cm. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi kan yang dari 3 cm kita naikin 1 cm. Nah, seperti ini. Teman-teman pertemukan juga dengan menggunakan penggaris penggaris pinggul. Mungkin kalau bisa dibilang teman-teman taruh aja angka 7 in di bagian ujung. Nah, seperti ini. 7 in itu ada di bagian tengah ya. Kemudian teman-teman pertemukan seperti ini. Nah, kemudian bagian ini dan ini kita buat lengkungan. Jadi tampaknya itu nanti teman-teman bisa kira-kira sendiri ya. Jadi untuk membuat kerah itu kalau bisa dibilang itu kita main feeling sendiri. Jadi teman-teman buat semanis mungkin. Nah, jika di video ini dirasa kurang lekuk, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jika teman-teman perhatikan bagian ini nih kurang manis kalau kita ngelihatnya tuh. Ini kan hanya garis lurus. Nah, sebisa mungkin dari bagian ujung anak kerah ini teman-teman langsam ke bagian 8,5 cm-nya. Jadi caranya gimana? Mungkin pemula yang masih takut untuk melangsam seperti saya, jadi teman-teman titik aja. Jadi kita menitiknya itu kalau bisa dibilang itu dari ujung kerah itu kurang lebih 2,5. Nah, bagian ini kita anggapan 2,5 lah. Kurang lebih 2,6 atau enggak 2,5. Nah, di sini kan 2,6. Semoga bisa terlihat ya. Di sini kalau teman perhatikan garis pertama ini 2,6. Kemudian jarak dari bagian ini kita turunin 1 mili maksud saya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian ini 2,9. Kemudian lanjut sampai ke sini bagian 3-nya. Nah, kemudian teman-teman pertemukan lagi. Nah, di sini saya akan coba menggunakan spidol. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mulai terbiasa, maka bagian ini tidak usah kita titik-titik kecil seperti ini. Jadi kita titiknya itu seperti ini, teman-teman. Di sini terlihat nggak? Nah, itu ada titik 3. Nah, jadi
kita pertemukan lagi seperti ini. Kita pertemukan, kemudian pertemukan lagi, kita pertemukan lagi, lalu sampai ke bagian ujung. Nah, jadi kayak gini. Kemudian di sini teman-teman bisa garis saja lurusnya. Nah, di sini semoga bisa terlihat. Kemudian sama seperti bagian atasnya, untuk bagian atas ini sudah bagus. Tadi saya nulisnya dari angka 7 in ya, 7 in seperti ini. 7 in saya taruh di tengah kerah, kemudian teman-teman tinggal garis saja lagi. Nah, di sini saya akan tebalkan dengan spidol. Kemudian lanjut untuk bagian lengkungannya. Jadi lengkungan itu teman-teman bisa bentuk sendiri. Jadi kalau saya kurang lebih seperti ini. Jadi kenapa saya buat itu satu lembar, karena ketika kita membuat kanan dan kiri kadang lekuan itu tidak sama. Di sini semoga bisa terlihat tampaknya seperti ini. Kemudian kita lanjut menentukan untuk bagian daun kerahnya. Jadi ini sudah ya. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Hal pertama kita buat dulu garis lurus. Kita buat sejajar. Di sini saya hanya sebagai patokan agar lurus. Kemudian teman-teman pertemukan. Di sini kita garis lurus saja intinya. Kita garis lurus. Nah, seperti ini. Kemudian dari garis lurus ini adalah garis ini adalah garis ketika teman-teman ingin menentukan bagian lebarnya. Nah, ini kan garis pertama. Teman-teman tentukan lebar kerah itu berapa. Jadi kalau saya di sini saya buatnya itu 4,5 cm. Kita titik 4,5 ya. Kita titik 4,5. Nah, untuk selisih pada bagian ujung kerahnya itu teman-teman buat selisih 1 cm. Jadi kalau di sini 4,5, di sini 4,5, kalau di sini kita buatnya 5,5. Nah, jadi sebelum kita menentukannya, kita turunin dulu 0,5 cm teman-teman. Jadi kita turunin 0,5 cm. Nah, ini kan garis yang kita mundurin 2,5 cm. Tepatnya itu berada di sini. Nanti kerahnya itu di sini. Daun kerahnya itu di sini. Nah, hal pertama teman-teman buat dulu garis. Jadi dari garis pertama yang kita titik 4,5 cm, teman-teman pertemukan aja. Jadi kira-kira kalau bisa dibilang itu teman-teman taruh aja 1,5 in. Kita taruh di tengah kerah seperti ini. Kemudian teman-teman pertemukan. Kita pertemukan ke garis yang kita turunin 0,5 cm tadi. Nah, di sini. Di sini semoga bisa dipahami. Nah, tampaknya seperti ini. Jadi turun kurang lebih 0,5 cm. Nah, dari 0,5 cm ini kita titik panjang kerahnya, teman-teman. Maksudnya lebar kerahnya. Jadi kalau di sini 4,5, berarti di sini 5,5, selisih 1 cm. Di sini kita titik dulu 5,5-nya untuk lebar daunnya. Mungkin saya akan buat garis bantu kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan 5,5-nya. Langkah selanjutnya dari 5,5 ini kita majuin 1 cm. Nah, ini adalah bentuk lancipnya. Jadi kalau teman-teman buat kerah itu masuk ke dalam, berarti bagian sini kita masukin 1 cm. Tapi kalau buat kerah yang muncul ke arah luar, di sini kita majuin aja 1 cm. Di sini bebas, bisa 1 cm atau enggak 0,5 cm, terserah sesuai kebutuhan masing-masing. Begitupun dengan lebar kerahnya ya. Misalkan teman-teman ingin buat bagian sini 5 cm, berarti buat aja bagian sini 6 cm. Nah, seperti ini. Ini kita garis langsung. Nah, hal terakhir kita tinggal mempertemukan garis bagian ini, ujung pada daun kerahnya ke bagian lebar kerah yang di tengah-tengah seperti ini.
Nah, di sini sama, teman-teman gunain aja penggaris lengkung. Teman-teman bisa kira-kira dari angka 5 in. Jadi 5 in kita taruh di sini, di tengah kerah. Kemudian teman-teman pertemukan ke bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian ini, ketika teman-teman potong, nanti bentuknya itu lancip. Nanti saya akan berikan contohnya. Di sini saya turunin kurang lebih 2 mili. Nah, saya kurangin kurang lebih 2 mili. Kita kurangin 2 mili. Nah, di sini terlihat kan? Nah, nanti saya akan potong bagian yang atas dulu, kemudian saya akan potong bagian yang bawah. Di sini sudah kurang lebih tampaknya seperti ini. Semoga bisa dipahami. Jadi tadi ini kita turunin 0,5 ya kan, setengah senti. Kemudian ini adalah lebar kerah 5,5. Kemudian ini lebar kerah. Kemudian bagian ini tadi kita bawa keluar 1 cm. Nah, seperti ini. Jadi sampai sini semoga bisa dipahami. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi sekali lagi ini adalah cara saya. Mungkin setiap orang itu punya caranya masing-masing. Nah, di sini kita tinggal memotong. Kurang lebih. Ini adalah bagian yang kita langsam tadi. Jadi untuk membuat kerah itu teman-teman harus main feeling. Jadi bagian mana yang kurang halus kalau bisa dibilang, atau enggak ada bagian yang kurang bentuknya itu kita rasa kurang bagus, teman-teman bisa bentuk sesuai dengan feeling masing-masing. Nah, seperti ini. Ini kita lanjut untuk memotong sampai ke bagian apa namanya, bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Ini adalah anak kerah. Oke, semoga bisa terlihat. Nah, sekarang kita memotong untuk bagian yang ini, daunnya. Di sini sama, kita potong mengikuti garis gambar. Oke, kemudian bagian lancipnya. Di sini saya akan memotong dulu bagian yang atas teman-teman ya. Jadi bagian yang pertama. Nanti teman-teman bisa ngelihat bentuknya itu sedikit agak segitiga kalau saya bilang. Jadi agak nongol keluar. Nah, bagian ini ketika teman-teman giniin, kelihatan nggak? Bentuknya itu segitiga. Ini kan? Ini kesini lancip, kemudian turun lagi. Nah, makanya saya saranin teman-teman turunin aja sedikit, mungkin kurang lebih 2 mili. Di sini ya, saya akan kurangin. Di sini saya akan kurangin sedikit. Jadi emang kalau motongnya itu langsung sekali bagus dia teman. Nah, di sini saya kurangin, terus maka bentuknya halus dia. Nah, seperti ini. Sejajar kan? Nah, ini adalah daun kerahnya dan ini adalah bagian anak kerahnya. Jadi mungkin ini sedikit cara dari saya. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.